Aku jatuh ke lantai ruang kelas dengan tubuh yang kejang-kejang ini. Setibaku di rumah sakit, aku sudah sadar penuh dan menyesali apa yang telah terjadi. Semua orang ingin hidup sehat, itu pasti. Akan tetapi kadangkala malang tak dapat ditolak. Penyakit bisa saja muncul kapanpun. Kalau memang terjadi demikian, lalu bagaimana? Tanggal 6 Juni 2006, setelah selesai ujian nasional SD, tiba-tiba aku hilang kesadaran dan terjatuh ke lantai. Aku dibawa ke rumah sakit terdekat. Dokter melakukan CT scan, namun hasilnya tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dokter spesialis anak merekomendasikan rekam otak atau EEG, dan memang tampak listrik tidak normal di otakku. Aku dirujuk ke dokter spesialis anak yang juga ahli syaraf. Saat itulah pertama kalinya aku divonis menderita epilepsi. Orang tuaku terpukul ketika mendengar hal ini. Dokter menyuruh aku rutin minum obat anti kejang dengan banyak efek samping yang berat. Kami sungguh tidak mengira akan mengalami hal ini. Tahun 2008, aku sudah melewati 2 tahun pasca serangan pertama kalinya tanpa kejadian berulang. Untuk diketahui, penyandang epilepsi akan dikatakan sembuh bila 2 tahun tidak terjadi serangan dan hasil rekam otak EEG-nya normal. Dokter menurunkan dosis obat hingga tidak perlu minum obat lagi. Akhirnya kami merasa lega. Namun pada pertengahan 2009, aku kejang untuk kedua kalinya. Kami kembali dihantui oleh momok epilepsi. Tahun 2010 hingga 2012, aku pindah sekolah ke SMA di Bangkok, Thailand. Ketika aku sedang belajar kimia di sekolah, aku hilang kesadaran lagi. Menurut guru kimiaku, aku tiba-tiba jatuh. Secara psikologis, aku merasa sangat terpukul. Karena kambuhnya epilepsi, itu mengharuskanku untuk mengulang kembali penghitungan 2 tahun bebas serangan. Setelah kejadian itu, aku mengalami beberapa serangan lagi dan selang waktunya makin cepat, yaitu setiap 1 atau 2 bulan. Hingga pertengahan 2012, aku bisa kuliah di Bangkok, Thailand, di mana saat tes akuntansi, mata kuliah akuntansi, tidak diduga aku kena serangan lagi. Aku jatuh ke lantai ruang kelas dengan tubuh yang kejang-kejang ini. Setibaku di rumah sakit, aku sudah sadar penuh dan menyesali apa yang telah terjadi. Aku dihantui perasaan gagal, dan epilepsi mungkin memang ditakdirkan untuk selalu ada dalam hidupku. Semenjak epilepsiku kambuh, teman-teman kuliahku menghindari dan menjauhi aku. Tidak ada lagi teman yang mau duduk bersebelahan denganku. Aku hanya bisa menahan diri dengan beban mental yang sangat berat. Tapi jika bukan Tuhan yang menguatkan aku melalui orang tua, tentulah aku tidak sanggup untuk menanggung beban ini tuh sendirian. Akhirnya di tahun 2016 aku lulus S1 dan pulang ke Indonesianya itu tahun 2017. 1 tahap udah selesai. Aku bisa membuktikan bahwa sekalipun aku mengidap epilepsi, namun dengan pertolongan Tuhan, aku bisa menyelesaikan kuliahku. Pada Maret 2018, aku mendapat karunia Tuhan untuk melanjutkan kuliah S2 di Surabaya. Pada akhir 2018, serangan epilepsi kembali terjadi di kelas dan dilihat oleh banyak orang. Ingin rasanya itu meluapkan kesedihan dan rasa kesal pada diri sendiri, di mana aku kadang lalai minum obat, bermain game terlalu lama, serta tidak menghindari hal-hal yang menyebabkan tegang. Aku juga kadang-kala itu nggak cukup tidur, ya. Padahal semuanya itu adalah pemicu dari serangan epilepsi. Dampak psikologis yang aku rasakan tentulah sangat berat. Tidak jarang aku mengalami depresi.
Namun dari segi sosial, aku telah kehilangan banyak teman setelah epilepsiku itu kambuh. Namun satu sisi aku yakin bahwa Tuhan itu menopang dan menguatkanku dalam menjalani hari-hariku, sehingga aku bisa bangkit secara mental. Tahun 2021, setahun lalu, sungguh tidak aku percaya bahwa aku telah menjalani hidup dengan epilepsi selama 15 tahun. Aku bisa kejang di berbagai lokasi, misalnya di rumah, di ruang kuliah, stasiun kereta, atau di jalan kecil atau yang biasa kita kenal dengan istilah gang. Setiap kali serangan selalu ada dampak yang aku rasakan gitu ya, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Masyarakat pada umumnya itu menganggap bahwa epilepsi itu merupakan penyakit yang menular dan penyakit kutukan. Anggapan seperti itu salah besar ya, karena epilepsi itu disebabkan oleh kelainan di dalam otak, di mana ada lompatan listrik yang tidak normal di otak. Pemahaman masyarakat yang salah tentang epilepsi perlu diluruskan. Banyak penyandang epilepsi yang hidup dengan tidak percaya diri dan menutup diri, yang mengakibatkan ia itu jadi sulit maju gitu. Karena itu mereka perlu didukung, bukannya digosip, dianggap aneh, bahkan dijauhi. Mereka itu tidak mintanya itu untuk dikasihani, tapi mereka hanya butuh untuk diberi kesempatan dan dianggap sama dengan orang normal. Ketidaktahuan masyarakat menyebabkan mereka takut untuk mendekati penyandang epilepsi yang sedang kejang-kejang. Pertolongan pertama yang tepat itu sangat diharapkan. Ibuku itu biasanya itu meminggirkan meja, kursi, laptop, dan melepas kacamata supaya aku tuh gak sampai terluka. Kepalaku ini juga diberi pelindung agar tidak sampai benturan dengan lantai saat kejang itu terjadi. Tubuhku juga dimiringkan dan diganjel supaya muntahan dari mulut yang itu bisa keluar dan tidak sampai masuk ke saluran nafas, tidak sampai masuk ke lubang hidung. Akhirnya terjadilah titik balik atau fase baru dari kesembuhan epilepsi. Pada November 2021, kami mendengar siaran radio mengenai operasi bedah otak yang secara spesifik menangani epilepsi. Kemajuan teknologi sekarang itu memperbesar keberhasilan operasi dan memperkecil terjadinya efek samping seperti tangan lemah atau memori yang terganggu. Beberapa hari kemudian kami berkonsultasi dengan dokter yang waktu itu bicara di radio. Dokter akhirnya melakukan pemeriksaan MRI dan EEG, di mana akhirnya dokter bisa mengetahui persis letak otak yang bermasalah dan kami menyetujui bahwa aku akan menjalani bedah epilepsi. Nah, sekarang bagaimana dengan biayanya? Gitu kan. Nah, orang tuaku tanya ke rumah sakit mengenai biaya paket operasi epilepsi dan kami dapati bahwa biayanya itu sungguh di luar kemampuan kami. Kami menggumulkan dalam doa setiap harinya. Jika Tuhan mengizinkan operasi dijalankan, tentulah Tuhan itu membukakan jalan. Itu yang kami percaya. Dan ketika kami masih menggumulkan besarnya biaya operasi, ibuku itu tiba-tiba diajak teman-temannya untuk reuni. Ibu menyatakan tidak dapat menghadiri reuni tanpa ibuku menyebutkan alasannya kenapa. Kemudian seorang teman secara pribadi mengontak ibuku. Dimana ibuku kemudian menyebutkan bahwa kami sedang fokus pada operasi bedah otak. Kemudian kami gumulkan. Ibuku tidak pernah meminta-minta bantuan. Tiba-tiba teman itu mengatakan akan membantu biaya operasiku. Ibuku sangat terkejut dengan transfer dana yang sebesar 200 juta rupiah yang masuk ke rekening pada malam itu juga. Kami sama sekali nggak pernah menduga akan hal itu dan juga kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas campur tangan Tuhan atas apa yang sedang kami hadapi. Benar-benar tidak pernah terpikirkan oleh kami bahwa Tuhan akan utus seseorang
yang kala itu adalah teman masa kecil dari ibuku untuk membuka jalan. Dan hal ini ada di firman Tuhan ya, di 1 Korintus 2 ayat 9 yang bunyinya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Aku sangat bersyukur karena Tuhan telah menjawab pergumulan kami. Bantuan itu membuat kami tersadar akan besarnya kasih Tuhan kepadaku. Sebab dana itu bukan hasil dari cari-cari donasi atau hasil kami menabung, tapi dana itu seperti jatuh dari langit. Betul-betul Tuhan yang membuka jalan. Kemudian operasi direncanakan itu tanggal 13 Desember 2021. Kami terus-menerus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Aku diminta untuk ambil keputusan sendiri supaya kalau ada apa-apa itu aku tidak menyalahkan orang tua. Namun satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan itu nggak pernah membiarkan anaknya itu dicoba itu melebihi dari kekuatan si anaknya itu. Hingga kemudian tanggal 12 Desember 2021, jadi hari sebelumnya, aku masuk ke rumah sakit untuk menjalani beberapa pemeriksaan. Tanggal 13-nya jam 10, aku sudah dijemput untuk menuju ke ruang operasi. Hingga pada sore harinya, setelah kurang lebih 6 jam operasi itu dijalankan, sore harinya sekitar jam 4 atau 5 sore, operasi itu selesai dilaksanakan. Kemudian dokter menjelaskan proses operasi dan menunjukkan bagian otak yang sudah diambil dari kepalaku sini untuk kemudian ditunjukkan kepada orang tuaku. Setelah sadar, dokter membawa aku ke bagian radiologi untuk melakukan CT scan. Dokter juga mengetes tanganku apakah kuat memegang. Jadi dokter itu mengetesnya dengan memberikan jari supaya aku genggam gini. Jadi dokter ingin mengetes kuat tidak genggaman itu. Kemudian dokter juga mengetes pandanganku apakah bisa mengikuti gerak jari tangan yang berpindah-pindah. Jadi dites gitu ya, dari mulai seperti biasa begini kemudian sampai yang pojok begini apakah masih bisa dipandang mata tanpa menggerakkan bola mata. Aku juga diajak untuk bicara, untuk mengetes apakah bisa berkomunikasi dengan orang tuaku, khususnya apakah aku masih mengenali orang tuaku. Secara keseluruhan akhirnya kami sangat bersyukur pada Tuhan karena kondisiku baik-baik saja. Hingga kemudian tanggal 17 Desember 2021, hanya 4 hari setelah operasi otak, aku sudah boleh pulang. Luka operasi di kepalaku dipasangi total ada 22 staples di kepala bagian kanan ya, yang menutup sayatan sepanjang 8 cm. Puji Tuhan, lukaku tampak bagus dan kering sehingga boleh langsung pulang pada tanggal 24 Desember gitu untuk kemudian diambil staplesnya karena luka sayatan sudah menyatu dengan baik. Pada awal 2022, aku mengalami perubahan sosial. Kalau dulu aku tidak pernah mau hadir dalam acara keluarga besar. Sekarang itu semuanya itu bertolak belakang banget. Aku juga lebih banyak senyum kalau ketemu sama orang dan aku juga percaya bahwa sekarang aku sedang menjalani fase baru dalam hidup. Tapi satu hal yang paling penting bahwa aku sangat bersyukur selama beberapa hari ini, selama beberapa bulan ya, karena sekarang sudah lebih dari 3 bulan, aku nggak pernah kena serangan. Padahal dulu aku kena serangan itu sampai bisa dibilang sebulan sekali gitu. Dan sekarang aku sangat optimis bahwa operasi otak yang aku jalani itu membawa dampak fisik maupun psikologis yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupku. Ya, semua itu karena kasih Tuhan ya, kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada aku dan keluarga aku. Dan kemudian pergantian 2021 jadi 2022 itu menjadi momen yang indah karena aku jadi punya pengharapan bisa menjalani hidup itu dengan lebih baik. Jadi kalau dulu aku sering pikiran negatif dan sekarang aku bisa mencoba merubah pola pikirku dengan mencari hal-hal yang positif, misalnya berusaha membuka diri supaya hidupku tuh bermakna bagi orang lain. Aku juga rindu untuk bisa berbuat sesuatu bagi penyandang epilepsi dan
orang disabilitas lainnya. Aku ingin buka pusat disabilitas yang bisa melatih kaum disabilitas jadi pribadi yang mandiri. Aku juga berharap masyarakat lebih memahami epilepsi dengan memberi kesempatan penyandang epilepsi itu untuk bekerja dan mandiri, serta menghapus stigma yang salah tentang epilepsi. Para pendamping seperti keluarga, caregiver, dan tenaga medis dapat bergandengan tangan mengupayakan masyarakat yang makin ramah pada penyandang epilepsi. Akhirnya pesan saya untuk para penyandang epilepsi itu agar kita tuh bisa bangkit untuk mengobarkan semangat untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan untuk masyarakat umum, himbauan saya itu supaya jangan menjauhi penyandang epilepsi, tapi dukunglah mereka supaya mereka tuh bisa hidup dengan lebih baik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Segala kemuliaan itu hanya untuk nama Tuhan.